Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7, kelas C Indonesia Academic Writing, akan menjelaskan mengenai PPT yang sudah kami buat melalui video Salindia ini, yaitu membahas mengenai proposal program kreativitas mahasiswa video gagasan konstruktif PKM VGK berjudul Implementasi Zona Bebas Gawai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan karyawan melalui konsep digital detox di lingkungan kerja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok satu persatu. Yang pertama ada Lutfi Merdisham sebagai anggota kelompok. Yang kedua ada saya, Kenan Javen Fauzaki, sebagai ketua kelompok. Dan terakhir ada Damara Oktavian Ramadhani sebagai anggota kelompok. Saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu latar belakang. Jadi, latar belakang pada proposal yang sudah kami buat ada beberapa, yaitu membahas mengenai fenomena ketergantungan gawai di lingkungan kerja, yang selanjutnya dampak-dampak negatif yang diterima, membahas pentingnya kesejahteraan karyawan, serta konsep digital detox dan zona bebas gawai sebagai solusi yang potensial. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Damar Oktavian Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damara Oktavian Ramadhani. Di sini saya akan jelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat dan keutamaan penelitian, dan terakhir skenario konten dan metode pelaksanaan. Pertama, tujuan penelitian. Tujuan utama yaitu mengembangkan model atau paduan implementasi zona bebas gawai. Untuk tujuan khusus ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran karyawan terutama umur 20-40 tahun dan manajemen tentang dampak negatif ketergantungan gawai di tempat kerja. Yang kedua, mempromosikan konsep digital detox melalui implementasi zona bebas gawai sebagai solusi yang inovatif. Dan yang terakhir, menginspirasi perubahan perilaku menuju lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Dan selanjutnya ada manfaat dan keutamaan penelitian. Manfaat bagi karyawan, yang pertama meningkatkan hubungan interpersonal, yang kedua menurunkan tingkat stres, dan yang terakhir mendorong konsentrasi dan mutu kerja. Manfaat bagi perusahaan, yang pertama ada peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja, yang kedua meningkatkan moral karyawan, dan yang terakhir membangun citra perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Keutamaan penelitian, yang pertama fokus pada implementasi praktis zona bebas gawai yang seringkali belum tereksplorasi di lingkungan kerja. Yang kedua, pendekatan inovatif dalam mengatasi masalah kesejahteraan karyawan melalui digital detox yang terstruktur. Dan yang terakhir, skenario konten dan metode pelaksanaan. Judul video, bebas gadget atau gawai, bebas stres, dengan durasi kurang lebih 4 menit. Untuk tahapan produksinya, yang pertama ada praproduksi selama 2 bulan, yang kedua ada produksi selama 1 bulan, dan yang terakhir ada pasca produksi selama 1 bulan. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfi Merdisham. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai metodologi penelitian dalam PKM VGK. Yang pertama yakni jenis penelitian kualitatif dengan unsur studi kasus atau studi pustaka untuk mendukung gagasan. Lalu yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama ialah studi pustaka atau literasi. Dengan mengumpulkan data dan informasi dari jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dan laporan terkait dampak gawai, digital detox, dan kesejahteraan karyawan. Lalu yang kedua, wawancara. Dengan mewawancarai pakar atau karyawan untuk mendapatkan perspektif yang lebih nyata. Lalu yang terakhir, analisis data. Sintesis informasi dari berbagai sumber untuk mendukung argumen tentang masalah dan solusi, dengan mengidentifikasi poin-poin kunci dan temuan yang akan menjadi dasar skrip video. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.